90%, Bu. 90%. 50/500 ya, karena harusnya 500 miligram. Tapi kalaupun dikonversi ke ppm, pastinya juga sudah masih ingat ya caranya ya. Oke, nah disolusi, apa bedanya disolusi dengan kelarutan? Kalau dari cara mengujinya, kalau kelarutan diuji dengan menggunakan apa? Peralatannya masih ingat? Cara atau mungkin peralatannya menggunakan apa? Saya masih ingat melakukan uji kelarutan. Yang Debbie kayak ya. Siapa yang tadi jawab ya? Silakan. yang kayak getter gitu Bu, yang shake flash gitu. Shake flash method ya. Jadi dengan menggunakan Erlenmeyer yang dilakukan pengocokan ya, bukan digetarkan ya, dikocok ya. Durasi waktunya berapa? Kalau pada saat praktikum dilakukan berapa lama? Nah, ingat. Oke, coba pertanyaan saya. Apakah perbedaan antara kelarutan dengan disolusi? Karena kelarutan dan disolusi ini terkait, tapi berbeda. Ya. Apa bedanya kelarutan dengan disolusi? Ada yang masih ingat? Kalau kelarutan itu seberapa banyak senyawa yang bisa terlarut, tapi kalau disolusi itu seberapa cepat waktunya. Betul. Jadi di kelarutan kita menentukan jumlah yang terlarut pada volume yang diberikan ya, sehingga kita bisa menghitung berapa miligram per mililiter maksimum yang bisa larut. Dan pelaksanaan percobaannya sebetulnya tidak hanya 1 jam atau 2 jam seperti di praktikum, melainkan bisa berhari-hari, jadi sampai didapat kondisi jenuhnya ya. Sedangkan disolusi itu adalah proses melarut. Sehingga suatu saat bisa saja dia memiliki disolusi yang kelarutan yang tinggi ya. Karena kan itu hasil dari percobaan sampai dia jenuh ya. Tetapi untuk proses di mana bisa melarut semua itu bisa jadi lebih lama. Atau bisa juga dia kelarutannya itu kecil tetapi prosesnya cepat ya, sehingga kelarutan dan disolusi itu terkadang tidak sejalan. Jadi ada kadang-kadang kondisi loh, ini kelarutannya besar, iya, tetapi proses yang terjadi untuk dia bisa melarut itu lambat, ya. Besar kenapa? Karena sudah terjadi atau diujinya sekian waktu, ya. Sedangkan disolusi kan waktunya lebih terbatas, ya. Kenapa kok dia terbatas? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, tetapi di sini kita kemudian lebih meningkat ya dibandingkan dengan disolusi yang kemarin. Kalau disolusi yang kemarin kan memang dasar ya, dasar teori dan juga teknis. Nah, tetapi di sini lebih ke arah konsep dan pengembangan metode disolusi ya. Nah, serta melakukan validasi metode disolusi ya, setidaknya secara teoretisnya. Nah, kalau kemarin untuk melakukan uji disolusi, misalkan melihat medianya apa, alat ujinya yang tipe berapa, kemudian durasinya berapa, referensinya menggunakan apa? Farmakope Bu. Farmakope, betul. Jadi rujukan pertama adalah farmakope, karena kita tinggal di Indonesia, maka farmakope Indonesia. Tetapi apabila produk yang dibuat itu akan diekspor, ya kita menggunakan farmakope negara tujuan, ya. Nah, tetapi terkadang memang tidak semua. Jadi kalau farmakope Indonesia itu sebetulnya versi terjemahan dari USP ya. Jadi mayoritas yang ada di USP ada di Farmakope Indonesia edisi 6. Tidak semua, tetapi 90%-nya lah ada di situ. Kemudian tapi ada juga obat-obat yang tidak ada di Farmakope Indonesia ataupun Farmakope Amerika ya, USPNF kan punya Amerika ya, tapi misalkan dia ada di Farmakope China atau Farmakope Jepang. Nah, kita bisa merujuk ke situ ya. Nah, jadi ini yang dari topik yang lalu, dari semester lalu, yaitu tadi apa beda disolusi dengan kelarutan. Bagus, ada yang masih ingat ya. Cara mengujinya juga beda.
Nah, tipe alat uji disolusi ada tipe 1 sampai dengan 4. Kalau dayung itu yang satu tipe 1, 2, 3, atau 4? Ada yang masih ingat? Tipe 2, Ibu. Tipe 2, betul ya. Kemudian juga di yang lampau sudah membaca mengenai monografi, kemudian setting alatnya ya. Nah, hanya saja memang untuk evaluasinya kemarin yang dilakukan di praktikum adalah 1 titik, tetapi kalian juga belajar membuat yang namanya profil disolusi dan menghitung kemiripan ya, perbedaan dan kemiripan, similarity dan difference factor ya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah lebih ke arah kalau kita mau melakukan uji disolusi ya, ini adalah beberapa referensi yang digunakan ya. Jadi ada yang pastinya merujuk ke kompendia ya. Kompendia utamanya USB kalau Indonesia masih pakainya itu, dan juga terjemahannya di FI6, tetapi tidak semuanya ada ya. Mungkin nanti ada bagian yang kalian harus agak lebih baca mendalam sendiri tentang disolusi kapsul ya. Dan kemudian juga ada yang bukan kompendia, tetapi dia juga dijadikan sebagai acuan, yaitu dari FDA ya. Jadi umumnya Immediate Release Dissolution Guidance ini dari tahun 97 ya, bahkan kalian juga belum lahir pada tahun itu. Kemudian ada yang Extended Release, Modified Release, dan sebagainya ya. Nah, jadi yang paling diingat adalah bahwa disolusi itu merupakan penentu. Ya, mengapa disolusi itu penentu? Karena proses paling pertama untuk farmakokinetik suatu obat di dalam tubuh adalah proses absorpsi. Nah, untuk bisa diabsorpsi, dia harus terlarut ya, dan kemudian bisa menembus membran usus ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara mengenai sediaan padat yang diberikan dengan rute per oral, ya ini yang harus diingat, sediaan padat rutenya per oral, kita akan selalu berhadapan dengan dua hal, yaitu kelarutan dan permeabilitas. Kenapa? Karena obat harus larut dan dia harus permeabel, artinya bisa menembus membran usus sebagai tempat absorpsi terbesar. Walaupun ada juga obat-obat tertentu yang memang dia tidak ditargetkan untuk di usus, melainkan banyak di lambung ya. Nah, karena dia harus melarut, maka proses melarut ini yang akan menentukan apakah suatu obat itu bisa diabsorpsi secara cepat ataukah lambat dalam jumlah, kalau jumlah besar atau kecil itu juga dipengaruhi oleh permeabilitas ya. Tapi intinya sebelum ke permeabilitas dia harus terlarut dulu ya, terdisolusi. Nah, di gambar kanan adalah ilustrasi dari tablet, kapsul ya, dia harus pecah dulu. Ingat ya, kata pertamanya tahapnya adalah sediaan harus pecah terlebih dahulu. Kalau misalkan dia sudah dalam bentuk suspensi, nah disintegrasinya tidak terlalu diperlukan sebetulnya ya. Kalau suspensi itu secara definisi apa? Apa yang dimaksud dengan suspensi? Elsa Risha. Suspensi itu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut itu. Betul. Jadi partikel padat yang terdispersi di dalam media cair ya, atau mungkin bisa dibalik kalimatnya seperti yang tadi kamu sampaikan ya. Jadi artinya ada bahan padatan di situ. Nah, tetapi karena dia sudah terdispersi, maka dia tidak perlu pecah ya. Berbeda dengan tablet ataupun kapsul, karena dia dalam bentuk padat yang betul-betul padat ya. Dia harus pecah dulu untuk bisa menjadi partikel-partikel kecil ya, atau granul. Dan kemudian dia kalau granul kan masih dalam bentuk agregat ya. Nah, dia harus bisa terpecah lagi ya. Ada proses deagregasi sehingga menjadi partikel-partikel obat. Nah, partikel obat ini yang kemudian harus terbasahi oleh media disolusi ataupun mungkin di dalam cairan tubuh kita ya, di gastrointestinal tract. Nah, pada saat dia terbasahi, maka mulailah proses
melarutnya itu, ya. Di mana proses melarut itu ada yang rendah, ya seperti yang tadi saya sampaikan, low rate, ya, ada juga yang moderate, sedang, ada juga yang tinggi, ya. Setelah dia melarut, dia dalam bentuk larutan, baru kemudian dia bisa melalui membran usus. Selama dia bisa melewati membran usus, maka dia bisa diabsorpsi. Kalau dia bisa diabsorpsi lewat usus, maka kemudian dia akan tersedia di pembuluh darah untuk kemudian diedarkan ke organ targetnya, ya. Ini secara umum, walaupun nanti misal ada yang mengambil mata kuliah drug delivery system, ya, atau sistem penghantaran obat, ada sistem-sistem formula atau sistem bentuk sediaan yang dia bisa membypass, ya, melewatkan, ya, proses sehingga dia bisa langsung menuju organ yang menjadi target. Nah, tapi kita di sini bicara dulu secara dasar mengenai sediaan padat, bahwa sediaan padat itu harus terdisintegrasi, ya. Dalam hal ini kalau dia bentuknya tablet atau kapsul, baru kemudian dia pecah, ya. Disintegrasi artinya pecah. Pecahannya menjadi pecahan yang lebih kecil lagi, terjadi deagregasi, dan baru kemudian mulai melarut. Nah, proses melarut ini pastinya dipengaruhi oleh pH. pH itu berarti kita harus paham mengenai pKa, ya. Apakah di pH cairan tubuh yang dilewati dia larut ataukah tidak, ya. Karena pKa dan pH ini bertautan untuk menentukan apakah dia bisa mulai proses melarut dan kemudian menjadi larutan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, ini pastinya sudah pernah dilihat, ya, di semester lalu. Yang kiri itu versinya Pharmacope, yang kanan kalau cari di USB tidak ada paracetamol, adanya acetaminophen, ya, tapi itu adalah hal yang sama. Nah, kalau dilihat dari sini, media disolusinya dapar fosfat pH 5,8. Ada yang tahu kira-kira kenapa kok dia pakai pH 5,8? Atau bisa menduga, oh ini kenapa ya, gitu. Kalau seingat saya tuh nyesuaiin sama pH fisiologisnya, Bu. Betul. Jadi tergantung dari pH yang dilalui, ya, pH organ yang dilalui atau target site di mana dia diharapkan bisa terabsorpsi, ya. Oke, kemudian alat ujinya tipe 2 dayung, ya. Selain itu setting alat, selain pemilihan alat uji atau penggunaan alat uji, apalagi yang ada di situ yang harus diatur untuk uji disolusi? Yang diatur pada alatnya apalagi selain pakai, oh alatnya pakai dayung, kemudian harus diapakan lagi? Dayungnya diam apa muter? Iya, Bu, setting putarannya. Setting putarannya, ya, dia kecepatannya berapa dan kemudian durasinya. Jadi kalau 30 menit umumnya dia adalah yang immediate release, ya. 30 sampai 60 menit immediate release. Kemudian di situ juga ada volume, ya, pastinya. Jadi parameter-parameter yang harus diketahui pada saat melakukan uji disolusi adalah satu, kita harus tahu medianya apa, ya, pH dan juga daparnya dapar apa, kemudian volume medianya seberapa banyak, alat ujinya menggunakan yang mana, kecepatan pengadukannya berapa, durasinya berapa lama, dan metode analisa sampelnya menggunakan metode apa. Kalau di monografi yang ditampilkan di layar kalian, metode pemeriksaan sampelnya atau metode analisanya menggunakan apa? Ada yang tahu atau bisa menebak pakai apa? Bukan menebak, ya, ada keterangannya di situ. Muhammad Afra ada? Ada, Ibu. Oke, pakai menggunakan instrumen apa untuk pemeriksaan sampelnya? Untuk paracetamol atau acetaminophen ini?
UV itu Ibu. Ya, UV itu berarti apa? Yang spektrofotometri UV. Spektrofotometri. Kalau metodenya metri ya, Iya, spektrofotometri. iya Bu. Kalau alatnya spektrofotometer. Fotometer. Ya, betul. Jadi kalau dia hanya menuliskan mode UV atau di sini ada pada panjang gelombang serapan maksimum. Nah, itu biasanya adalah spektrofotometri ya. Karena kalau HPLC atau KCKT ya, kromatografi cair, pastinya tidak hanya menyatakan panjang gelombang, melainkan juga ada fase gerak, fase diam ya. Kemudian ada waktu retensi dan volume sampel dan sebagainya ya. Oke, apakah di dalam monografi ini kalian menemukan mengenai ukuran filter? Pertanyaan saya, ada atau tidak? Gitu. Filternya harus seperti apa gitu, ukuran filternya berapa, ada atau tidak? Cindy Margareta ada? Nggak ada, Bu. Maksudnya Ya, jawabannya nggak ada. tidak ada. Oke, ya, tidak ada memang ya, karena dia hanya eh di yang Farmakope Indonesia malah tidak disebutkan, sedangkan yang di USP dia hanya mengatakan a filtered portion ya, a filtered portion of the solution. Tapi pastinya semua sampel di solusi itu harus disaring. Kenapa? Karena kita kan mau mengambil yang terlarut ya. Sedangkan sediaan itu tidak hanya bahan aktif, melainkan ada eksipien-eksipien atau bahan-bahan tambahan lain yang membentuk tablet atau kapsul ya, dan tidak larut. Selain itu juga karena mau menggunakan instrumen apapun, metode pengujian apapun, sampel harus dalam keadaan jernih. Ya. Oke. Nah, jadi terkait dengan media disolusi dan pH ya, kalau dia ada di Farmakope, kita tinggal diikuti. Dan Farmakope itu kebanyakan berdasarkan pada pH di mana obat tersebut diharapkan terabsorpsi paling besar ya. Misalkan dia ada di pH 6,8 ya, berarti artinya dia di usus ya. Bisa usus halus ya, bisa juga usus besar ya, karena pH-nya agak mirip-mirip ya, gitu. Nah, kalau pH rendah ya, itu 1,2 atau ada juga yang mengatakan antara 1,4 sampai 2,1 itu adalah di lambung. Walaupun nanti ada lagi dia dalam kondisi apa? Puasa atau kondisi perut penuh ya, fat atau fasted ya. Fat atau kondisi makan, fasted kondisi perut kosong. Oke. Nah, jadi kebanyakan yang digunakan adalah pH lambung ya, stomach ya, 1,5 sampai 3,5, tapi kebanyakan menggunakan nilai 1,2 ya, tidak masalah ya. Kemudian di antara 4 sampai dengan 7 atau kadang-kadang 7,4 ya, karena ini agak variatif di usus pun dia ada variasi pH ya seperti yang nampak di layar. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk bisa terabsorpsi dia harus terlarut dan selain larut dia juga harus bisa menembus membran usus atau permeabel. Ya. BCS ini harus diingat ya. Kalau nilai permeabilitas itu intinya adalah bahwa 90% bahan obat itu bisa melewati usus. Nah, ini caranya memang ada cara sendiri ya dengan metode tersendiri ya, misalkan dengan menggunakan Kakotusel ataupun juga menggunakan in silico prediction dan sebagainya ya. Tapi biasanya menjadi fokus adalah di kelarutannya dulu ya. Jadi batasnya adalah 250 mili itu dosisnya bisa larut semua ataukah tidak. Masih ingat kenapa 250 ml yang dijadikan sebagai patokan?
Karena standar minum obatnya mungkin. Betul, jadi volume orang meminum ya, terutama meminum obat itu 1 gelas air ya. Walaupun ada pendekatan yang terkait formula, tapi kita nggak bahas di sini ya, kita bahas yang terkait disolusi menggunakan 250 ml. Jadi kalau dalam 250 ml atau kurang dari itu dia larut, bisa dia berada di kuadran 1 atau 3, tergantung permeabilitasnya. Tapi kalau dia membutuhkan jumlah lebih besar dari 250 ml untuk dosis yang diberikan untuk bisa larut, maka dia di kuadran kanan, bisa 2 atau 4, tergantung dari permeabilitasnya. Ya, permeabilitas apabila dari hasil uji permeabilitas ditemukan bahwa 90% dari obat sudah bisa melewati membran usus ya. Walaupun di sini ada nilai permeabilitas ya, tapi intinya secara garis besar lebih dari 90%, lebih besar sama dengan 90% tersedia di usus. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah guidance ya. Untuk immediate release. Immediate release artinya lepas segera. Jadi pastinya adalah yang bisa lepas segera itu yang masuk BCS kelas 1 atau 3 ya, di mana bahan obat bisa larut ya pada dosis yang diberikan, setidaknya larut dalam 250 ml atau kurang, dan pada pH, berbagai pH. Jadi nggak cuma air saja, tapi pada pH asam sampai dengan 6,8 dia bisa larut. Nah, itu biasanya dia pasti bisa immediate release, highly soluble. Ya. Nah, pada saat melakukan uji disolusi, ini yang penting bahwa selama durasi uji, ya, maka bahan obatnya itu stabil di dalam media disolusi yang dipergunakan. Karena kalau misalkan selama proses, nah ini nanti terkait dengan validasi metodenya, ya. Jadi dia harus stabil selama proses disolusi. Dan kemudian juga disolusi ini lebih sesuai untuk yang indeks terapinya lebar. Ya, kalau indeks terapinya sempit kurang sesuai dengan disolusi ya, dia ada hubungan lain lagi yang harus dipastikan melalui uji in vitro in vivo. Nah, dan juga kalau misalkan diinginkan bahwa konsentrasi plasma maksimumnya itu waktunya sangat menentukan. Jadi apakah cepat atau lambat itu menjadi penentu, sehingga untuk uji disolusi itu kalau dia butuhnya cepat, misalkan kurang dari 5 menit, nah itu agak susah ya. Nah, kemudian penggunaan eksipien, kemarin kalian sudah belajar di formulasi, semisal kita memiliki bahan yang agak sukar larut, idealnya menggunakan eksipien yang lebih larut ya. Tetapi penggunaan eksipien juga karena dia dapat mempengaruhi proses disolusi, maka kita juga harus hati-hati ya bahwa jumlahnya tidak boleh berlebihan juga sehingga bisa mempengaruhi absorpsi ya. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan contohnya di semester lalu ya tentang phenytoin kalau saya nggak salah ingat, yang awalnya dia fillernya adalah yang tidak larut air, yaitu di kalsium fosfat, digantikan dengan laktosa. Laktosa menjadikan phenytoin mudah larut, ya menjadi dia sangat terlarut, dan justru kadar di dalam darah melonjak cepat. Ya, sehingga poin-poin ini yang harus dipertimbangkan untuk melakukan formulasi dan uji disolusi, serta mempertimbangkan kriteria penerimaannya. Nah, secara umum ya, mungkin kalau kita melihat monografi kita tinggal pakai ya. Tetapi memang volume di monografi setiap sediaan itu bervariasi. Dan biasanya karena yang ada di monografi itu untuk QC rutin ya, sehingga digunakan media-media yang simple, yang mudah dan bisa mewakili. Ya, contohnya misalkan 0,1 NaHCl. Kalau 0,1 NaHCl berarti dia mewakili kondisi di bagian tubuh yang mana?
Elizabeth ada? Elizabeth Ivana? Ada Ibu. Oke, kalau 0,1 NaCl berarti di Di mana? lambung. Di lambung, betul. Jadi ini contoh ya yang diberikan oleh guidance-nya. Kalau misalkan yang mau diuji itu di lambung, rata-rata yang dipergunakan 500 ml saja cukup kalau memang dia highly soluble, harusnya tidak masalah, ya. Nah, dan di sini dia membedakan ada yang menggunakan metode basket dan menggunakan paddle, ya. Nah, kalau kalian ingat kembali di semester lalu, untuk alat uji disolusi tipe 1 atau basket itu umumnya karena basket kan artinya dia ada keranjang ya, kita taruh sediaan di situ, ideal untuk sediaan tablet yang cenderung mengapung, ya. Supaya dia nggak ada di permukaan terus, kalau ada di permukaan pengadukannya menjadi sulit. Tapi kalau untuk sediaan yang tenggelam ya, tabletnya ketika dimasukkan cenderung tenggelam, bisa menggunakan metode dayung atau paddle. Nah, steering rate antara paddle dengan basket ini berbeda, ya. Jadi dayung atau paddle kecepatan putarnya lebih rendah, sedangkan basket lebih tinggi supaya memastikan yang di dalam bisa terputar cepat dan juga karena kondisi hidrodinamik yang diberikan ya. Hidrodinamik artinya pusaran media yang ada itu berbeda antara basket dengan paddle, ya. Kenapa kok yang basket itu 100, yang paddle 50 atau paling tinggi 75, tapi ini harus ketika kita melakukan pemeriksaan pemastian metode, kita harus membandingkan ya, apakah kalau kita beri kecepatan 50 rpm akan memberikan hasil yang berbeda dengan 75 rpm, padahal sediaannya sama. Ya, jadi biasanya standarnya 50 rpm. Ya. Nah, tetapi peningkatan kecepatan ini juga perlu apabila terjadi kecenderungan koning atau terjadinya penumpukan ya, penumpukan tablet yang terdisintegrasi di dasar bejana. Seperti yang kalian lihat di sisi kanan bawah ya. Jadi koning itu adanya penumpukan dari sediaan yang terdisintegrasi ya dan kemudian cenderung mengumpul di dasar bejana sehingga tidak bisa tersebar merata, sehingga diperlukan pengadukan yang lebih kuat, ya. Nah, kenapa kecepatan pengadukan ini perlu dan apakah dia bisa membedakan satu sama lain? Karena ini terkait dengan persamaan Nash-Whitney, ini yang harus diingat terus ketika kita bicara tentang disolusi ya. H atau viskositas hidrodinamis. Di mana H ini ketebalan lapisan difusi ya, seberapa obat itu bisa berdifusi, berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah di sekitarnya, bergantung pada viskositas dari media dan kecepatan pengadukan. Ya, jadi kalau mungkin ditanya kenapa kok kecepatan pengadukan ini menjadi salah satu parameter kritis, ya satu karena untuk memastikan tidak terjadinya koning di dasar bejana, khususnya pada saat menggunakan metode dayung ya, dan yang kedua karena kecepatan pengadukan ini mempengaruhi ketebalan lapisan difusi. Apabila dia terlalu tebal atau terlalu lambat, maka karena kan disolusi itu prinsipnya difusi ya, maka obat akan lambat berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah di sekitarnya, ya, gitu. Oke, bisa dipahami penjelasan saya atau mau ada pertanyaan? Muhammad Ridho bisa mengikuti dan memahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya mengenai durasi ya. Durasi itu pastinya kalau dia kelarutannya tinggi ya, dia dalam waktu singkat harusnya sudah melarut dalam jumlah kecepatan melarutnya cepat sehingga jumlah yang terdisolusi tinggi. Jadi secara umum 15 menit dan karena laju area pertama yang dilewati adalah HCl, maka 15 menit 85% dalam media 0,1 NaCl untuk BCS kelas 1
dan 3. Jadi durasi 15 menit ini sebetulnya cukup, ya. Kalau dia dalam 15 menit sudah terdisolusi lebih dari 85%, maka bisa dipastikan ketersediaan hayati atau bioavailabilitasnya itu tidak dipengaruhi oleh proses melarut. Ya. Nah, kemudian juga pertimbangan yang utama adalah gastric emptying time. Nah, ini dipengaruhi oleh kondisi ya. Kalau perut kosong lebih cepat, tapi kalau fat condition atau perut penuh bisa sekitar 2 jam ya. Nah, sehingga dari sini bahwa kalau dia terdisolusi sebanyak 85% atau lebih dalam waktu 15 menit dengan pengadukan yang standar ya, mild dissolution test sesuai dengan standar yang disarankan FDA tadi ya, dayung 50 rpm, basket 100 rpm, maka kalau dia sudah melarut maka dia tidak punya masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan 15 menit dalam suasana asam dia masih kurang dari 85%, nah atau untuk bisa mencapai 85% dia butuh waktu lebih lama, maka ditengarai ini akan bisa timbul masalah ketika berada di dalam tubuh ya, ketersediaan hayatinya. Bisa dipahami penjelasan saya? Kamila, bisa paham? Bisa, Ibu. Oke, nah sampling. Kalau kemarin kalian melakukan di satu titik ya. Nah, ini biasanya untuk kontrol kualitas yang sudah rutin. Ada juga yang 2 point ya, rutin tapi 2 titik atau 2 waktu yang berbeda. Ini biasanya untuk yang BCS kelas 2 atau mungkin kelas 4. Kelas 4 itu paling problematik ya. Nah, kemudian juga kalau ya jadi 2 point ini biasanya untuk yang kontrol rutin untuk yang purely soluble, atau bisa juga nanti kita lihat ada kita perlu karakterisasi tertentu ya. Nah, khusus untuk BCS kelas 2 ya, jadi ini terkait nanti dengan pengembangan formula ya. Kalau suatu obat itu masuk ke BCS kelas 2, entah dia itu nantinya diberi formulasi untuk meningkatkan disolusi dan kelarutannya ataukah tidak ya. Tapi ketika kita mengembangkan formula, ingat bahwa kita tinggal di Indonesia, di Asia ya, di mana kebanyakan yang dikembangkan adalah formulanya, jadi bukan mengembangkan dari yang baru ya. Maka biasanya kita membandingkan dengan produk yang inovatornya. Nah, khusus untuk BCS kelas 2 ya, kalau misalkan kita mengembangkan produk generik yang BCS kelas 2, maka kita harus melakukan pembuatan profil disolusi pada 3 media yang berbeda. Kemudian multiple media yang dimaksud itu paling tidak 3 pH yang berbeda. Jadi pH lambung di 1,2, pH permulaan dari usus di 4,5 dan pH usus di 6,8 ya. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan inovatornya. Atau kalau misalkan kita mengembangkan produk obat baru yang memang kita nggak tahu atau belum ada inovatornya, kita sebagai inovatornya malah misal ya, tapi dari hasil uji kelarutan dan kemudian dihitung terhadap volume media yang ada ya, kan harus dilihat dibandingkan terhadap apakah dia bisa larut ataukah tidak ya dalam 250 ml air, dan kemudian pada pengerjaannya, maka kalau dia masuk BCS kelas 2, maka tetap harus dilakukan di 3 media yang berbeda. Jadi kita harus memastikan bagaimana disolusinya di suasana asam, kemudian awal dari usus dan di dalam usus ya. Nah, kalau 1 dan 3 relatif tidak ada masalah sehingga 1 media saja cukup ya, tetapi untuk BCS kelas 3 ya harus dipastikan terkait dengan permeabilitasnya, karena ketersediaan hayatinya kemungkinan besar diakibatkan oleh permeabilitas yang kurang. Nah, kalau 4 ini yang saya selalu bilang double trouble ya. Oke. Bisa dipahami tidak penjelasan saya? Kenapa kok ada yang 1 titik, kenapa ada yang 2 titik untuk rutin, dan kemudian kenapa pada saat
pengembangan formula ataupun juga kita misalkan mengembangkan obat baru yang memiliki klasifikasi sebagai BCS kelas 2, dia harus dilakukan di 3 pH yang berbeda. Sonia bisa memahami penjelasan saya? Bisa, Ibu. Oke, kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan ya, raise hand ataupun bersuara ya. Nah, kemudian kita masuk ke uji disolusi terbanding atau dissolution profile comparison. Ini sudah pernah tidak dilakukan tetapi dicoba menghitung ya. Mungkin nanti akan ada tugas tambahan tapi nggak hari ini ya. Jadi untuk refresh kembali apa yang sudah pernah dikerjakan ya. Nah, jadi di awal itu selalu perlu ada namanya uji disolusi terbanding untuk khususnya BCS kelas 2 dan 4 ya. Kalau dia BCS kelas 1 sebetulnya tidak perlu, asal yaitu tadi dalam media asam 15 menit sudah 85% lebih, harusnya tidak ada masalah ya. Nah, ini kalian bisa baca kembali untuk UDT ya, ketentuan UDT kan ada yang dari BPOM ya. Dan saya ingat di semester lalu juga 80% tidak bisa menjawab dengan benar ya. Nah, jadi ya untuk uji disolusi terbanding ya, sampling time-nya idealnya disarankannya per 15 menit. Jadi misalkan durasi kalau dia ditargetkan untuk lepas cepat ya tadi saya sampaikan maksimum 60 menit misalkan ya kita bisa lakukan per 15 menit misalkan 15, 30, 45, 60 minimal 3 titik ya. Hanya saja memang kadang di awal butuh 1 titik yang lebih cepat ya sehingga seperti nampak di layar di gambar sebelum yang 15 menit pertama dia ada ambil misalkan di 10 menit ataupun juga 5 dan 10 menit ya. Itu. Nah, nanti bisa dibaca ulang di semester yang lalu tentang perhitungan F1, F2 ya. Nanti mungkin saya beri latihan juga ya, tapi nggak hari ini. Nah, kemudian ini ada contoh ketokonazol. Ketokonazol ini ya agak unik sih memang ya. Jadi dia 200 mg. Nah, walaupun farmakope itu terjemahannya dari USP, tapi ternyata ada beda. Ya, di USP dia hanya mengatakan definisi dan sebagainya, tetapi di FI ya selain jumlah yang harus ada 90%, tidak kurang dari 90%, tidak lebih dari 110%. Nah, di USP ada bahwa baku pembandingnya harus di vakum dulu ya, jadi hampa udara di suhu 80 derajat sebelum digunakan. Ya, nggak boleh dikeringkan. Nah, ini ada kaitannya dengan stabilitas dan sebagainya. Nah, tapi yang unik kemudian bahwa ketokonazol dia BCS kelas 2. Kenapa? Karena dia punya 2 pKa ya, sehingga pada pH yang berbeda kelarutannya berbeda. Pada pH karena pKa-nya 6, dia di pH asam dia kelarutannya tinggi. Ya. Nah, kelarutan yang tinggi ini yang kemudian digunakan untuk uji rutinnya sebagaimana yang ada di monografinya. Tetapi ketika orang mengembangkan ketokonazol dibandingkan dengan inovatornya, maka karena dia BCS kelas 2 tetap harus dicek ya. Dia kelarutannya di pH asam, pH awal basa dan pH awal usus dan di usus ya. Jadi 1,2, 4,5 dan 6,8. Ya. Tapi kalau dia sudah menjadi suatu sediaan dan sudah diuji bahwa dia bioekivalen dan formulanya sudah fix ya, formula yang diuji itu bioekivalen, maka untuk kegiatan rutin QC ya, kalau maka ingat di monografi itu kan QC rutin ya, sehingga yang ada di monografinya itu adalah diambil media di mana dia paling larut gitu ya. Nah, ada pertanyaan, bisa paham? Adelia, ada Adelia? Adelia Nihla? Halo?
Oke, nggak ada respon ya. Oke, Muhammad Raditya ada? Ada Ibu. Oke, jadi kalau yang kenapa kok ketokonazol tadi kan dia kelarutannya dipengaruhi oleh pH. Nah, tapi kenapa kok yang di monografinya yang digunakan adalah yang pH asam? Kenapa tadi kalau dari penjelasan saya? Ada yang bisa menjelaskan atau menjelaskan ulang dari apa yang saya sampaikan? Timothy bisa membantu menjelaskan atau karena kalau nggak bisa menjelaskan artinya kalian belum paham yang saya sampaikan. Eh, Kalau sebenarnya saya juga kurang paham sih Bu sama tadi. Kan mungkin saya agak ini Bu, agak putus-putus. Oke, Pia Aulindra. Ini emang suara saya nggak kedengeran atau emang ini jam-jamnya sudah jam-jamnya mau tidur. Terdengar, Ibu. Oke, Via, apa yang bisa kamu tangkap dari penjelasan saya? Saya nggak bilang benar atau salah, tapi kamu apa yang kamu tangkap sejauh ini? Karena kalau misalkan nggak tepat, berarti artinya kan saya harus mengulangi lagi menjelaskan, memastikan kalian tidak mendapatkan pemahaman yang keliru. Oke, coba Via, apa yang bisa kamu tangkap dari penjelasan saya? Tadi kan dijelaskan kalau quality controlnya yang rutin itu dicek pada pH di mana dia tuh paling larut. Makanya diambil yang pH asam. Ya, jadi untuk BCS kelas 2, terutama yang kelarutannya dipengaruhi oleh pH, ya, kalau dia sudah menjadi sediaan, ya, artinya sudah diproduksi rutin, maka di monografinya biasanya yang diambil adalah kondisi yang paling mudah, yaitu yang dia paling tinggi kelarutannya. Maka untuk ketokonazol, ya, nah ketokonazol dia kalau semakin pH-nya meningkat, kelarutannya malah menurun, ya, sehingga di monografinya yang diambil adalah kondisi yang dia paling larut, ya. Oke, terima kasih Via. Nah, tapi pada saat pengembangan formulanya, ya, dia harus dilakukan pada 3 media yang berbeda sehingga kita tahu trennya dan kemudian kita bandingkan dengan inovatornya, ya. Jadi kalau di Indonesia ini sebetulnya antara menyenangkan dan tidak menyenangkan sih kalau saya bilang ya. Jadi di Indonesia adalah kita punya patron ya atau punya patokan itu dari produk inovatornya. Ya. Hanya saja memang inovatornya kalau itu obat yang baru habis patennya, kadang inovatornya belum ada di Indonesia, harus berburu sampai ke luar negeri ya. Nanti kalau kalian masuk ke industri ya begitulah ya. Nah, jadi kita harus mengikuti produk inovatornya, perilaku produk inovatornya. Jadi profil disolusinya tidak boleh lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah, melainkan harus pas sama seperti inovatornya. Dan untuk BCS kelas 2, pastinya di 3 pH tersebut harus plek ketiplek harus sama dengan inovatornya. Ya. Nah, tetapi untuk QC rutin yang ada di monografi itu QC rutin ya. Jadi untuk memudahkan ya, maka hanya dilakukan rata-rata di satu media dan diambil media yang dia paling larut. Oke? Nah, bisa dipahami ya. Tadi Timothy bisa menjadi lebih paham? Atau masih Ya bingung? Bu, Oke. kalau yang ketokonazol kan tadi gara-gara apa namanya diambil yang kelarutannya paling gampang gitu kan. Ya, betul. Jadi supaya memudahkan ya. Jadi kadang walaupun dia BCS kelas 2 terutama yang kelarutannya dipengaruhi pH, maka diambil dia untuk QC rutin di yang kelarutannya paling tinggi pH-nya ya.
atau medianya. Nah, kemudian yang berbeda adalah kalau kita ikuti di sini ya, untuk ketokonazol di FI ya, Farmakope Indonesia 6, dia hanya menggunakan 0,1 N asam klorida, media disolusinya ada analisanya menggunakan spektro ya. Panjang gelombang 270 nanometer titik. Nah, di USB sama ya. UV270 ada tambahan filter 0,45 mikrometer. Nah, nanti setelah ini kita bahas tentang filter ya. Nah, tetapi di USB dia ada tambahan lagi, ada 2 macam tes. Jadi yang satu adalah 0,1 NaCl 900 mili, yang satunya lagi USB menyarankan menggunakan juga simulated gastric fluid. Ini beda ya. Jadi media cairan lambung buatan tanpa enzim itu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 0,1 NaCl, ada pakai sodium chloride ya, NaCl. Nah, kalau dia tanpa enzim artinya bagian mengenai purified pepsin kita tidak lakukan ya. Nah, sehingga hanya 0,2 gram sodium chloride, 7 mili HCl dan air at 1 liter. Oke. Bisa nampak ya di ini, ntar saya kasih pointer ya. Yang ini, gastric fluid simulated TS ini. Ini beda dengan 0,1 NaCl ya. Nah, jadi bedanya kalau ketokonazol itu ternyata dia ada tes keduanya juga. Jadi sedangkan di FI dia hanya ambil 1. Nah, FI kan terjemahan ya, biasanya dia ada pertimbangan kenapa dia nggak ambil dua-duanya. Dan di tes kedua ini dia menggunakan ada ini HPLC ya. 2 hari yang lalu saya ikut seminar ya di Semarang ya, makanya kalian saya pindahkan kuliahnya ya. Jadi ketokonazol ini ada satu masalah unik. Jadi membandingkan dengan produk inovatornya ternyata enggak sestabil formula yang dibuat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita hidup di Indonesia, kita bikin generik, ada plus minusnya. Nah, ketika produk kita lebih bagus dari produk inovator, BPOM nggak mau. Ya, nah tapi saya nggak bahas panjang di situ ya. Sehingga perlu dipastikan dulu bahwa metode disolusinya itu benar, ya, baik untuk produk punya orang maupun produk kita. Nah, jadi terkadang kita tidak hanya menggunakan FI saja dengan spektro, tapi kita juga misalkan periksa dengan HPLC dan di sini ada metode yang lain di USBNF. Nah, ini itu hanya satu contoh ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan uji disolusi itu sebetulnya bagaimana sih ya, khususnya untuk obat generik? Nah, kalau di USP ya, di Farmakope Indonesia terutama dan juga di USP, khususnya kita merujuk ke USP ya. Indonesia masih patuhnya ke USP FDA ya, walaupun kadang-kadang poin yang diminta agak kurang masuk akal ya. Nah, jadi kalau dia ada di USP ya kita ikut apa yang dilakukan oleh monografinya di USP tersebut. Ya. Nah, dengan 12 unit. Kemudian juga apakah uji bioekivalensi diperlukan? Biasanya sih kalau BCS kelas 1 enggak. Kalau BCS kelas 2 ya. Nah, kemudian atau bisa juga kalau misalkan tidak ada spesifikasi uji disolusi untuk produk kombinasi ya, ataupun juga ada penggunaan tambahan uji disintegrasi, maka ada kemungkinan tetap diminta uji PE karena disintegrasi ini memang tidak menentukan ya, tetapi dia mempengaruhi. Jadi kalau misalkan disintegrasinya itu lambat, tabletnya pecahnya lambat, maka awal mula disolusinya juga menjadi lambat. Tapi intinya kalau monografinya itu ada ya kita ikuti ya. Plus kalau dia BCS kelas 2
ya. Ini khususnya BCS kelas 2. Kalau kelas 4 harus ada uji permeabilitas lagi ya. 2 dan 4 itu ada di 3 media yang berbeda yang tadi saya sampaikan. pH 1,2. Jadi kalaupun monografinya cuma nyuruh 1,2 seperti ketoconazole, tapi dia BCS kelas 2, maka di pengembangan produk harus tetap 3 pH. Nah, kemudian kalau di USP tidak ada uji disolusinya, ya, baik ketentuannya, monografinya juga belum ada, maka kita coba dari arti dia. Nah, jadi ini yang poin 1, poin 2 itu kita membuat profil ya. Itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kalau tidak ada sama sekali informasi, ya ini mutlak maka harus menggunakan media dengan pH yang berbeda ya. Dan kemudian artinya belum ada metode yang pasti ya, belum ada yang official. Jadi kita coba 3 media yang berbeda. Kemudian kalau dia BCS kelas 2 atau 4 mesti ditambah surfaktan ya. Dan kemudian juga kadang harus dibandingkan juga ya, membandingkan beda RPM, apakah beda hasil untuk sampel yang sama, dan juga aparatus misalkan dari basket dan dayung dibandingkan juga ya. Itu. Jadi kalau kita mau melakukan membuat profil disolusi, kita satu cek dulu dia ada nggak di USP ya. Kalau dia detail-detail disolusinya ada di USP, baiklah kita ikuti ya. Kalau dia BCS kelas 1 ya sudah, kita cukup di satu media sesuai monografinya, tapi kalau dia BCS kelas 2 tetap harus 3 media. Salah satunya pasti pH-nya sudah ada di monografi. Nah, kalau monografinya tidak ada, kita mesti cek sudah ada yang publikasi belum, walaupun itu bukan compendial method, tapi ada reference. Nah, kita ikuti referensinya. Kalau tidak ada di USP, tidak ada di publikasi, ya kita mesti kembangkan sendiri. Tapi kita harus melakukan perbandingan 3 pH, kemudian RPM-nya beda, dan kalau bisa antara menggunakan basket dengan dayung gitu. Bisa dipahami penjelasan saya? Levina bisa mengikuti dan memahami? Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada yang masih bingung, silakan disampaikan sebelum kesasarnya kejauhan. Ya. Muhammad Bakir bisa mengikuti, bisa memahami yang barusan saya jelaskan? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya pengembangan dan validasi untuk uji disolusi. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nanti ini saya belum unggah di Hebat ya, nanti saya berikan tambahan-tambahan ya. Atau bisa juga kalau bisa akses atau hack USB ya. Nah, dia ada di bagian 1092 ya, general chapter ya. Prosedur disolusi, ada pengembangan dan validasinya. Nah, tahapannya apa saja? Pertama adalah terkait dengan filter. Nah, ini penting ya. Karena pasti filter itu mutlak perlu. Karena hasil uji disolusi pasti kalau sudah jadi sediaan nggak mungkin jernih 100% ya, karena pasti ada eksibien yang tidak larut di medianya. Nah, tapi pastinya ketika mengembangkan metode disolusi, kita harus berangkat dulu dari kelarutannya. Dia masuk BCS kelas berapa, apakah dipengaruhi pH atau tidak, kelarutannya. Dan kemudian juga stabilitas di dalam media yang kita mau kembangkan. Ingat itu ya, jadi kalau dia enggak stabil ya, itu PR, gimana caranya membuat dia stabil si bahan aktifnya ini di dalam media yang digunakan. Kemudian kita pastikan medianya yang mana dan volumenya, pastinya volume juga harus menjamin sync condition, bisa dibaca ulang sendiri sync condition itu apa. Kemudian juga pakai apa? Dayung atau basket ya. Nah, terkait dengan filter ini sangat penting ya.
Karena apa? Nanti lagi kita lihat ya. Jadi kalau kelarutan tadi sudah di awal ya dengan shake flash method ataupun juga kita melihat dari referensi, kemudian dari situ volumenya, apakah volume kalau apalagi kalau di industri untuk rutin menggunakan yang metode bejana ya, mentok di 1000 ml volumenya, apakah kondisi sink bisa terpenuhi ataukah harus ada penambahan surfaktan ya. Dan kemudian juga kita mau pakai alat yang mana. Rata-rata industri 1 dan 2 ya, basket ataupun dayung. Kalau reciprocating cylinder apalagi yang flow through cell untuk yang BCS kelas 2 ya yang sukar larut ini masih sangat jarang ya karena masih sangat mahal. Dan rata-rata di monografi masih menggunakan kalau enggak tipe 1 ya tipe 2. Kalau di monografi kompendia sudah mewajibkan tipe 3 ya agak pusing sebetulnya industri ya karena itu tidak murah dan tidak mudah ya apalagi tipe 4. Harganya ya karena dolarnya makin delosor ya jadi mungkin bisa 3 kalinya yang metode bejana. Nah, media disolusi ya memilih dapar dan pH yang sesuai, yang mewakili. Jadi terutama karena kan kalau media disolusi untuk QC rutin kita harus pastikan bahwa bahan kita larut di situ. Ya, jadi harus dibedakan ya konteksnya antara ketika kita mengembangkan formula dan sudah melakukan QC rutin. Ya. Kemudian media harus tahu cara membuatnya dan menghitung komposisinya. Nah, ini yang penting ya, kalau ada bubble, ya gelembung ataupun juga oksigen yang terlarut, karena bisa mempengaruhi hasil, bisa nampak disolusinya lebih cepat padahal sebetulnya tidak, ya. Nah, jadi untuk deaerasi atau menghilangkan gelembung bisa dengan cara dipanaskan pada suhu 41 derajat, kemudian dilakukan pemvakuman, ya vakumnya seperti di gambar kiri ini ya. Divakum, difiltrasi, divakum, kemudian diturunkan suhunya ke 37 derajat atau juga menggunakan alat deaerasi otomatis. Ya. Maka pada saat menuang media disolusi itu harus hati-hati supaya tidak tertimbul gelembung. Lah, kalau pakai surfaktan, nah ini memang harus praktek ya. Jadi gimana pelan-pelan masukinnya supaya tidak terbentuk busa dan gelembung. Nah, media ini ada 2 jenis ya. Jadi tadi kalau kita bicara media untuk QC rutin dan media untuk kalau kita nanti memprediksi in vivo dan dia kaitkan dengan uji in vivo melalui uji bioequivalensi ya. Jadi ada istilah discriminatory media dan ada istilah biorelevant media untuk disolusi. Discriminatory media, jadi dia hanya menggambarkan mewakili pH di mana dia paling larut dan kemudian garis besarnya pada apakah media itu kalau kita ganti formula dia bisa membedakan antar formula ya. Dan juga sehingga dari situ kita bisa tahu oh formula yang bagus yang mana. Ya. Kemudian lebih ke arah untuk QC. Nah, medianya itu terdiri dari kondisi-kondisi yang bisa mewakili ya untuk membedakan antar formula. Misalkan pH, kemudian ada tidaknya surfaktan ataupun juga sistem dapar. Ya. Nah, discriminatory media ini bisa digunakan pada pengembangan formula, kemudian karakterisasi API dan juga QC rutin. Nah, terus kalau UDT gimana, Bu? Nah, UDT ini ada 2 kemungkinan. Kita bisa pakai discriminatory media. Jadi kita pakai pH 3 pH yang berbeda ya karena biasanya UDT itu ya tadi kalau dia BCS kelas 1 kita bisa pakai 1 media, tapi kalau BCS kelas 2 3 media. Dan kalau untuk prediksi uji BE kita pakai 3 media 3 pH juga ya. Untuk prediksi UDT kita tetap bisa pakai yang discriminatory media. Jadi hanya dapar 3 pH, tidak ada penambahan enzim apapun. Oke, sampai di sini yang discriminatory media bisa paham ya. Discriminatory media apakah ada enzim ataukah tidak? Rika? Rika Manda Novarina?
Nggak ada suara ya. Felicia. Hadir, Ibu. Oke, Felicia, kalau untuk discriminatory media, apakah kita perlu menambahkan enzim? Tidak. Tidak ya. Jadi kita hanya mainkan di pH ya. pH dan komponen daparnya. Misalkan dapar pH 1 pH 4,5 yang komposisi A dengan komposisi B misalkan ya. Nah, tapi discriminatory media ini bisa untuk prediksi awal untuk uji disolusi terbanding untuk uji BE. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan biorelevant media? Nah, ini di sini penting ya, pentingnya kemampuan seorang formulator ya, menggali literatur dan juga informasi apabila ya bahan obat yang kita mau uji untuk uji BE ya, kan diawali dengan UDT dulu ya di in vitronya. Kita mau pastikan bahwa bahan obat ini kira-kira nantinya uji BE-nya di dalam tubuh tidak kacau. Nah, kita mesti cek ada obat-obat yang misalkan dia absorpsinya dipengaruhi oleh kondisi perut. Nah, kondisi habis makan atau puasa dia berpengaruh. Atau bisa juga yang absorpsinya agak erratik tuh ya. Nah, jadi kalau obat yang kita mau uji untuk uji bioekivalen, kan kita coba dulu screeningnya di UDT ya, di in vitro. Tapi kalau misalkan dia obat ini absorpsinya dipengaruhi oleh kondisi perut kosong atau perut isi dan enzim-enzim yang ada, maka kita harus coba dengan yang namanya biorelevant media. Ya, jadi biorelevant media itu kita menggunakan media yang mimics ya, menyerupai kondisi fisiologis dari GI tract, saluran cerna ya. Jadi untuk prediksi in vivo disolusi dan absorpsi. Nah, ini di USP ada enzim-enzim apa saja yang harus ditambahkan. Tadi kan ada yang tadi sudah ada ya, simulated gastric fluid with enzyme. Kalau without enzyme ya tinggal enzimnya nggak usah ditambah gitu ya. Nah, jadi medianya ini harus bisa menggambarkan kondisi apakah perut kosong ataukah perut penuh ya, dan adanya faktor enzim di situ. Ya. Nah, jadi ini perlu apabila kita menengarai bahan obat yang kita mau uji BE ini absorpsinya dipengaruhi. Jadi kita harus berpikirnya dua, satu untuk QC rutin, satunya untuk uji BE yang prediktif gitu ya. Nah, jadi dia sebagai penjembatan antara data in vitro dengan in vivo ya. Dan kadang juga kita bisa biowaivers, artinya kita bisa meminta pengecualian untuk menggantikan uji klinis ya untuk obat-obat tertentu. Jadi ini ada contoh misalkan dia ini biasanya bermasalah dan perlu biorelevant media itu BCS kelas 2 ya. Kelas 4 itu bisa, tapi kita harus pertimbangkan juga permeabilitasnya. Nah, jadi ini ada contoh BCS kelas 2. Jadi dia kalau di dalam air ataupun pH biasa dia nggak ada disolusi, tiarap semua. Tapi karena dia ada dicoba di fasted state ya, ternyata dia ada, artinya dia di situ disolusinya dipengaruhi oleh ini enzim, jadi garam-garam empedu ya, bile salts. Nah, sehingga mau tidak mau kalau ini mau diuji BE kita harus pakai biorelevant media. Tapi kalau untuk uji rutin kan mahal. Nah, artinya untuk QC rutin bisa digantikan dengan dapar pH tertentu dan dengan penambahan surfaktan. Ya, oke. Bisa dipahami nggak ini penjelasan saya? Putu Kiyonari bisa paham atau masih bingung? Bisa, Ibu. Oke, jadi kalau obat itu dia punya masalah dengan kelarutan, kemudian disolusinya baru bisa jalan terjadi kalau dia ada penambahan enzim. Nah, maka untuk meminimalkan resiko kegagalan uji BE, kita memilih formula yang sama, maka digunakan biorelevant media ini. Ya,
biorelevant media itu terdiri dari dapar dengan hitungan osmolaritas tertentu dan kapasitas buffer, dan dengan penambahan surfaktan ataupun juga enzim ataupun yang lainnya di sini. Jadi ada yang ditambahkan sodium taurokolat, lecitin ya, 2 ini biasanya ya. Dan permasalahannya tidak murah gitu ya, sehingga kalau practical work-nya biasanya di industri ya, maka misalkan kita udah punya nih kandidat formula yang oke, kalau dia nggak ada surfaktan, dia tiarap ini disolusinya nggak ada. Tapi ditambah surfaktan dia bisa rada naik, mendekati ke inovatornya. Tapi kalau mau formula ini mau diuji untuk dilanjutkan uji bioekivalen, karena uji bioekivalen itu kan nggak murah ya, ratusan juta. Dipastikan dulu dengan biorelevant media. Jadi kita pakai media yang ada enzim-enzimnya, ditambahin garam-garam empedu dan sebagainya. Ini bisa buat sendiri, bisa juga beli ya, dan nggak murah sih kalau beli. Ada satu provider dari UK ya, saya nggak tahu sih, 2-3 tahun yang lampau, mungkin pastinya British Pound Sterling nggak semengerikan ini terhadap dolar ya, seperti tahun ini ya, itu sudah sekitar 9 jutaan untuk kalau nggak salah 9 liter ya gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sampling dan filtrasi. Nah, filtrasi ini kalau sampling kan sudah ya, jadi posisi probe itu harus berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara permukaan media dengan dasar bejana. Kemudian tidak menempel ke dinding bejana. Kemudian juga posisi dari dayung ataupun basket itu 2,5 cm dari dasar. Ini semua detailnya ada di USB ataupun di Pharmacope ya. Nah, filtrasi ya, kalau dia di monografinya ada ukuran pori filter. Jadi tadi ada 0,45 mikrometer. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bahan obat yang micronized, ya kita harus tahu dia seberapa kecil. Kalau misalkan dia 300 mikrometer, 300 nanometer, artinya filternya nggak harus lebih kecil dari itu ya, supaya bisa memastikan dia betul-betul yang larut yang terambil ya. Jadi ukuran pori, ukuran diameter ya, ada diameter 13, diameter 27 mm ya. Jadi ada ukuran pori filter rata-rata 0,45, tapi ada juga yang 1 mikrometer, ada juga yang 10 mikrometer ya, dan bahan filter. Nah, yang ada di layar ini biasanya yang namanya porofilter ya. Ini ukuran porinya besar. Jadi mulai dari 1 mikrometer, 5 mikrometer, 10, artinya lebih besar dari 1 mikrometer. Kalau bahan obat kita mudah larut, kita bisa pakai yang ini, porofilter biasa ini. Dan lebih murah ya. Nah, jadi dia langsung ditaruh di ujung dari kanula untuk sampling. Tapi kalau misalkan dia itu sukar larut, kadang dipakainya yang 0,45, kebanyakan pakai 0,45 mikrometer karena lebih pasti ya yang larut. Nah, 0,45 ini bisa ada yang sudah dibeli bersama holdernya, filter holder. Ada juga yang filter holdernya bisa beli sendiri. Nah, nanti dia berupa lembaran-lembaran itu ya filternya. Jadi yang dipakai bukan lembaran yang pembatasnya yang biru-biru atau hijau-hijau ini, tapi yang putih ini filternya. Nah, bahan filter, ya ini nanti bisa dibaca sendiri ya, kita harus cermat ya memilih. Karena apa? Kalau di monografi dia nggak bilang bahan apa, dia hanya bilang ukuran porinya. Jadi misalkan ini kalau dia cenderung berikatan dengan analit atau sampel, jadi jangan dipakai. Nah, di beberapa kasus yang pernah terjadi di kakak-kakak kelas yang sedang skripsi ataupun tesis ya, karena saya pakainya nylon, jadi ternyata itu loh kok perolehan kembalinya kecil. Nah, ternyata karena banyak yang nyangkut di filternya. Jadi biasanya yang banyak dipakai adalah PTFE. Kenapa? Karena dia low binding to small molecule APIs. Jadi ini harus tahu ya. Nah, nanti kalau kalian penelitian ataupun juga mungkin kerja di industri atau di riset mungkin ya.
dan melakukan filtrasi, kalian harus memilih tipe filternya yang sesuai. Jadi biasanya sih rata-rata yang digunakan untuk uji disolusi itu hydrophilic PTFE. Kenapa? Karena dia low binding to small molecule APIs. Jadi dia tidak mengikat kuat API-nya sehingga hasilnya lebih bagus akurasinya. Gitu ya. Kalau nylon kekurangannya dia ditengarai ya, dia terhidrolisis pada pH rendah atau pH tinggi dan dia mengikat dari analitnya, jadi kurang bagus sebetulnya ya. Nah, kemudian kalau dia kapsul ya bisa menggunakan sinker. Sinker ini bentuknya macam-macam dan bentuk sinker ini mempengaruhi efisiensi proses ya. Jadi kebanyakan menggunakan yang atas yang kayak keranjang dimasukkan ke perangkap ini ya. Kalau yang bawah ini kadang-kadang agak kurang bagus mencengkram si kapsulnya. Nah, berikutnya ketika kita mengembangkan metode, kita harus pastikan apakah medianya perlu dideaerasi. Kemudian kalau menggunakan sinker yang modelnya seperti apa. Kemudian RPM pengadukan berapa. Kemudian juga sampling, cleaning, dan sebagainya, data handling ya. Tapi yang penting juga adalah analisanya. Ya, analisa ini mulai dari processing sampel, penyaringan, apakah perlu disentrifus ataukah tidak, dan prosedur analisanya. Ya, spektro paling mudah, tetapi juga kurang sensitif ya jika dibandingkan dengan HPLC atau KCKT. Nah, ini beberapa catatan ya. Kalau spektrofluorometri lebih jarang karena harus direaksikan dulu untuk berfluoresensi. Jadi biasanya opsinya kalau nggak spektro ya KCKT atau HPLC ya, karena alasan-alasan yang tertulis di situ. Nah, untuk uji disolusi, khususnya ketika kita membuat profil untuk uji disolusi terbanding, kita harus pastikan metode preparasi dan metode analisanya benar dan sesuai. Ya. Nah, biasanya adalah karena medianya nggak bisa melarutkan semua, jadi ketika kita membuat kurva baku juga harus pada media yang sama. Ya. Nah, di sini contohnya ya, ada pengaruh dari eksipien ya, sehingga dia ada interferensi. Nah, kalau di spektro mungkin ini nggak kelihatan yang kurva merah ini. Tapi kalau pakai KCKT, selama metodenya bagus, dia bisa memisahkan. Nah, untuk validasi metode analisa untuk HPLC, ini sebetulnya sama dengan validasi metode analisa untuk penetapan kadar. Jadi saya nggak bahas banyak di sini ya. Nanti di topiknya Prof. Yuwono atau Bu Rista ya. Nah, itu ada lebih banyak. Ya, tapi intinya di uji disolusi, kita harus pastikan proses disolusinya benar dan analisanya juga mumpuni ya, sesuai. Nah, ini tabel perbandingannya ya, KCKT atau HPLC versus spektrofotometri UV. Nah, kemudian juga kalau ada surfaktan ya, ada surfaktan ini bisa saja mengganggu ya kalau pakai KCKT, tapi kalau pakai spektro bisa terdeteksi, bisa juga tidak. Ya, biasanya sih kalau ada surfaktan ini memang cukup mengganggu di spektro sehingga kita harus hati-hati ya. Nah, validasi metode analisa untuk uji disolusi nanti ini akan lebih banyak lagi di metode analisa juga ya. Nah, jadi ini yang harus diperiksa ada akurasi, presisi, spesifitas, dan sebagainya. Saya nggak bahas banyak di sini ya. Nah, tapi untuk validasi metode disolusi untuk menganalisa hasil uji disolusi, ya, presisi itu pasti, sedangkan yang lain-lain ini bisa perlu, bisa tidak, tapi biasanya sih dilaksanakan semua, ya. Jadi kita harus tahu linearitas dari metode kita, rentangnya, dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nayesha bisa mengikuti, bisa paham? Bisa, Ibu. Oke.
Nah, berikutnya adalah ini secara umum ya. Jadi kalau di USP itu nomor 711, sedangkan di Farmakope adalah di 1231. Nah, yang untuk kapsul itu ada detailnya, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nanti ada tugas yang terkait dengan itu. Nggak hari ini sih tugasnya ya. Nah, jadi kalau untuk ketentuan umum, jadi gini, kalau kita mau bikin uji disolusi, satu, kita cek di monografinya. Dari monografi itu untuk pengambilan keputusan kita lihat di ketentuan umumnya ya. Jadi tidak hanya di monografi tapi ada nyambung ke ketentuannya seperti yang kalian sudah pernah dilakukan semester lalu ya. Nah, extended release ada di monografinya ya. Disolusi medianya juga tidak ada yang khusus ya, kecuali pada time point-nya pasti lebih panjang ya. Nah, delay release artinya dia kita menunda pelepasannya di suatu lokasi tertentu di tubuh, misalkan enterik ya, salut enterik. Artinya di kondisi asam dia tidak boleh terdisolusi banyak atau tidak boleh terdisolusi sama sekali. Dan ada kondisi basah. Jadi biasanya tabletnya kita masukkan ke dalam media asam terlebih dahulu. Kemudian setelah sekian waktu tertentu, kalau di ketentuannya 2 jam ya, di dalam media asam ya. Kemudian tabletnya kita pindah ke media basah. Jadi sisa tablet yang ada masuk ke media basah ya. Ini. Jadi dia ada caranya di sini ya. Cara pertama adalah 750 mili asam ya. Kemudian kita operasikan 2 jam sesuai ketentuan ya. Kemudian setelah 2 jam tersebut ya, kita lakukan adjust pH ya. Kita lakukan adjust pH. Kemudian tambahkan ini 250 ml 0,2 molar ini ya. Nah, yang harus diperhatikan ini termasuk juga ketika membuat profil disolusi ya. Kalian kan mengambil sampel kemudian mengganti dengan media yang baru. Nah, penggantian media ini idealnya suhunya harus sama ya. Jadi media yang masuk itu tidak boleh berbeda jauh suhunya supaya tidak menurun. Walaupun cuma 5 mili aja ya, tapi kalau di dalam alat uji disolusi 37 kemudian media yang kita tambahkan dari luar untuk penggantian ya di 25 derajat pasti akan ada penurunan suhu dan ini bisa berpengaruh terhadap hasil ya. Nah, jadi ini ada tahapannya, jadi bukan berarti satu media dituang dibuang atau tabletnya dipindah, tapi dia ada teknik adjustment-nya di sini ya, bisa dibaca nanti sendiri ya, dicoba dipahami ya. Nah, kemudian untuk kriteria penerimaan ini ada di ketentuan uji disolusi juga, ini juga ada di soal praktikum semester lalu ya, sayangnya yang bisa jawab mungkin hanya nggak sampai 50% ya untuk pertanyaan pengambilan keputusan ya. Nah, jadi ada 2 interpretasi per unit dihitung jumlah persen yang terdisolusi atau langsung di rata-rata. Jadi misalkan ada 6 sampel, nah tiap unitnya dihitung, nah ini acceptance kriterianya yang tabel 1. Nah, kalau pooled sampel artinya kita punya 6 tablet ya, sesudah misalkan 30 menit semua tablet diperiksa kadarnya langsung di rata-rata ya. Nah, rata-ratanya ini memenuhi atau tidak dari si acceptance kriteria yang ada di tabel untuk pooled sampel. Itu. Nah, bisa dipahami nggak? Coba siapa ya? Kemal ada? Kemal Yusuf? Ada Ibu. Oke, bedanya apa berarti antara yang tabel 1 dengan yang pooled sampel? Pooled sampel itu yang seperti apa kalau dari pemahamanmu? Di kriteria penerimaannya Ibu. Ya, sampelnya harus diapakan dulu. Ngitung sampelnya bagaimana?
sendiri-sendiri atau langsung rata-rata? Jennifer ada, Jennifer? Ada, Ibu. Oke, apa yang kamu pahami? Karena kalau misalkan nggak paham, berarti saya yang mungkin kurang jelas menjelaskan. Oke, gimana? Apa bedanya yang acceptance tabel 1 dengan yang pooled sampel? Kalau yang acceptance tabel 1 itu dia dari per unitnya, Bu. Tapi kalau yang pool sample dia rata-rata dari setiap unit yang dites, Bu. Ya, betul. Jadi kita kan nguji 6, kemudian setiap tablet ya, misalkan yang ada di bejana 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dihitung masing-masing. Ya. Jadi tidak boleh ada yang kurang dari Q plus 5%. Tapi kalau pooled sampel kita punya 6 data langsung di rata-rata. Ya. Nah, rata-rata jumlahnya itu yang terlarut tidak boleh kurang dari Q plus 10%. Ya. Jadi misalkan ada 6 tablet yang diuji, rata-ratanya adalah 83%. Nah, berarti 83% kalau kriteria penerimaannya nilai Q-nya adalah 80, berarti kan Q plus 10, 90, berarti tidak memenuhi. Ya. Kalau kita lihat satu-satu seperti yang acceptance tabel 1, artinya kita lihat, oh, tablet 1 dia berapa persen? Kurang atau kurang dari 85% enggak? Tablet 2 misalkan 80%, oh kurang. Tablet 3 90%, oh masuk ya. Jadi satu seperti yang kalian pernah lakukan di semester lalu. Tapi kalau pooled langsung rata-rata. Rata-rata tablet keseluruhan adalah 83%. Oh berarti ya udah. Misalkan Q-nya 80, syaratnya berarti kan tidak kurang dari 90%, Q plus 10. Artinya tidak memenuhi. Udah, kita nggak lihat tablet yang mana yang nggak memenuhi. Itu. Bisa dipahami ya? Erma Rahmawati ada? Erma? Ibu. Oke, bisa paham ya penjelasan saya bedanya yang each unit dengan yang pooled sampel? Bisa. Oke. Nah, untuk extended release ya, kalau extended release kita ngelihatnya satu-satu ya, jadi nggak pooled. Jadi karena harus betul-betul dicek satu-satu bahwa setiap tablet secara individual ya tidak ada yang tidak memenuhi ya. Nah, kemudian untuk delayed release itu yang ada basa, asam dulu, acid stage, dan ada buffer stage. Ini juga ada ketentuannya sendiri ya. Oke, jadi itu ya terkait untuk disolusi. Sorry. Ya, ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Bisa dipahami atau mungkin masih ada yang dibingungkan? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Beril. Untuk yang media disolusi yang in vitro itu tadi kan ada buat yang biorelevan itu ya, Bu, ya. Itu kan ada yang dalam kondisi perut penuh setelah makan atau fade state dan juga yang fasted state atau yang kosong. Nah, nanti semisalnya Bu, ada obat yang kelarutannya itu meningkat pada kondisi yang fade state. Nah, itu apakah misal uji disolusinya sebaiknya lebih difokuskan yang ke fade state aja atau tetap harus dibandingin sama yang fasted state? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu kan untuk memilih formula yang nantinya akan dibawa ke uji BE, ya. Nah, sehingga kalau misalkan ternyata kondisinya dia pada fat state, berarti kita pakai media yang fat state untuk memastikan, ya. Kemudian yang terpilih yang sama dengan inovator yang mana? Nah, itu yang kemudian dibawa ke uji BE sebagai, jadi dia dasar pemilihan sebetulnya, ya. Difokuskan pada fat state ya yang sesuai. Kemudian kita cek juga dari literatur apakah ada pengaruh dari makanan ya dan pada kondisi perut penuh atau kosong.
Tapi kalau misalkan nanti sudah diuji BE ya, oh ini uji BE-nya ekivalen, artinya biorelevan media yang kita pilih sudah betul ya. Nah, baru kemudian untuk rutinnya kita pakai yang biasa, nggak usah pakai enzim gitu. Karena pastikan formulanya juga akan tetap sama dan untuk pengembangan batch-nya sama. Jadi memang kita harus pahami dulu dia itu seperti apa, karakteristik secara umumnya. Kemudian kalau yang jadi fat atau tidaknya itu juga harus dikomparasi dengan milik orang inovatornya. Itu kira-kira bisa dipahami atau menjawab pertanyaanmu atau belum? Sudah bisa menjawab pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Jadi memang ada obat-obat yang kita harus hati-hati. Jadi saya sempat bercakap-cakap juga, diskusi dengan yang di industri ya, brainstorming. Ya memang ada obat-obat yang seperti itu ya. Lebih susah lagi kalau misalkan dia gini, erratic absorption. Nah, itu paling pusing. Jadi UDT-nya masuk, tapi begitu diuji BE enggak masuk ya. Nah, biasanya mereka mensiasati dengan kalau memang ada kecenderungan demikian ya, mereka coba pakai biorelevant media juga itu ya. Karena absorpsi yang erratic ini bisa macam-macam faktornya. Ada juga yang dia karena ada efflux transport. Jadi efflux transport itu artinya obat yang sudah masuk ke lumen usus itu dia bisa berbalik keluar lagi. Nah, tapi selama dia masih dikategorikan BCS kelas 2, harusnya dengan dosis yang diberikan dan selama disolusinya masih masuk, harusnya masih ada jumlah yang cukup untuk bisa di permeasi untuk bisa menembus membran usus. Jadi kalau kita bicara tentang UVT yang terkorelasi dengan BE, ini memang gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kadang kita dapat ada obat-obat yang suka agak lain gitu ya istilahnya. Jadi memang harus diperhatikan apakah absorpsinya nantinya akan dipengaruhi oleh kondisi perut kosong atau penuh ya. Jadi supaya ketika kita memilih formula itu tidak salah karena formula ini yang nantinya akan dibawa ke uji BE yang nilainya di atas 300 juta gitu. Jadi kalau uji BE-nya fail ya berarti artinya membakar sekian ratus juta gitu. Bukan jumlah uang yang kecil ya, terutama kalau industrinya mungkin industri yang masih agak tingkat sedang gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Dan untuk uji biorelevan ini nggak gampang dari sisi analisanya, karena nggak mungkin pakai spektro, harus pakai HPLC. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, ini sebentar. Saya stop share dulu ya. Saya cek kehadirannya dari ini ya, partisipan yang hadir. Jadi nanti yang memasukkan, saya masukkan ya. Bentar, ini saya screenshot dulu ya.